Makanya sebelum ditinggalkan anak, sebelum ditinggalkan cucu, didik dengan baik, ajarkan Islam, Pak Guru agama, ajarkan tentang tauhid, ajarkan tentang sholat. Kenapa? Demi Allah, itu anak akan menjadi tanggung jawab kita nanti di akhirat kemudian. Kata Nabi, engkau matuwa, ada nanti orang tua diperiksa hajina memberuru, diperiksa sedekana liwai gana, diperiksa daerahnya mana rajin ke masjid. Tapi ketika ingin melangkah ke dalam surga, langsung ada orang manggil di belakang, berkata ini orang malaikat, tahan dulu itu bapak, engkau mau tanayangi. Balik itu bapak, ternyata anaknya manggil di belakang, berkata ini anaknya malaikat. Kepada seluruh para hadirin wal hadirat jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Di sini biasanya pakai bahasa apa? Indonesia. Makassar. Indonesia. Bisa juga Indonesia. Bugis. Oh, bisa juga. Oh. Bahasa Inggris bisa juga. Tidur maki karena saya tidak tahu bahasa Inggris. Subhanallah. Baik. Nalamanang. Baik. Kami tadi pas jam 1 pukul 13.00 berangkat dari kota Bulukumba. Kami singgah salat asar di Takalar. Habis itu kami berangkat ke Kabupaten Maros. Maghrib tadi di jalan. Kemudian kami tiba di sini pas salat Isya. Alhamdulillah, dengan petunjuk Allah sehingga saya sampai di tempat ini. Saya kira di mana ini tempatnya. Jauh-jauh sedikit. Tapi tidak terlalu jauh jauh-jauh sedikit. Tapi insyaallah mudah-mudahan kehadiran ta yang ngasih kuniri bangia Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah memberikan kita petunjuk dan hidayah, dan mudah-mudahan kita semua dalam lindungan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Coba kita bersalawat dulu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Coba baik, ibu-ibu diam. Coba bapak-bapak. Jangan kasih malu saya. Bapak dulu bapak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Yang ngasih sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Cantik nih ibu, luar biasa, hebat, insyaallah. Saya kira ini ibu-ibu yang hadir insyaallah wanita-wanita surga ngasing. Sak barang ngasing ini riboran inna punna tindroy. Baik, kepada seluruh para hadirin wal hadirat dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Itu ucapan yang paling pantas kita ucapkan Andi Bangia atas meninggalnya Totoata almarhumah Puang Siti Martati binti Puang Taming
yang telah meninggalkan kita dalam usia 61 tahun. Masya Allah. Mudah-mudahan insya Allah beliau dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Karena barang siapa inai mate na akhiri dengan dalam keadaan husnul khatimah, maka kata Nabi tidak ada tempatnya de gaga onronna, tidak ada tempatnya kecuali dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya antu pun namai ki sembayang, lebak ki sembayang, jangan langsung berdiri. Apalah kiri kering Allah Ta'ala, minta ki sama Allah, milau kiri pung Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Nah, kibaca minjo doanya. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Coba semuanya ikut. Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Ya Allah, saya punya keinginan ya Allah, saya punya mau ya Allah, mudah-mudahan saya mati dalam keadaan husnul khatimah, atau di dalam ketika dalam sujud terakhir. Makanya anjo punan sujud kita terakhir tidak apa-apa ni pamaling-maling kunjo sujud tak dena merigag di PTT koro sujud tak supaya minta sama Allah. Mudah-mudahan kita meninggal na capurna sahabat decing atau mati dalam keadaan kebaikan. Makanya kalau sujud terakhir tidak apa-apa sambil kibaca doanya. Ada lagi doanya di situ. Apa doanya Ustadz? Baca ki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Coba minawang ki semuanya. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair birahmatika ya arhamar rohimin. Sekali pi semuanya. Allahumma yassir wa la tu'assir. Apa pi? Tidak manis ini. Angangamam ya. Apa omong? Ulangi minang ki. Macoy ki. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair birahmatika ya arhamar rahimin aja nasa. Artinya ya Allah, berikan aku kemudahan ya Allah, jangan engkau berikan aku kesusahan ya Allah. Matikan aku ya Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah. Jaminan kata Nabi, barang siapa dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah, maka tena tempatnya de gaga onronna sangadinna surga pamasena pung Allah Ta'ala. Apa tandanya Ustadz dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Ketika di akhir kehidupannya dia mengucapkan La ilaha illallah. Coba semuanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata Nabi, man kana akhirul kalami la ilaha illallah dahalal jannah. Inai mate diakhiri dan kalimat la ilaha illallah dahalal jannah, maka tidak ada tempat baginya kecuali dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua meninggal dengan kalimat la ilaha tapane angku abe gampanan tustas lantama ki di surga biar maki palek banju-banju lah mati pakai nampani baca la ilaha illallah. Tidak semudah itu coy. Betul? Jangan gampangkan apapun kebiasaan-kebiasaan buruk di dunia akan kembali nanti ketika dalam menghadapi sakarat. Ingin kalimat la ilaha illallah, mesti nu kebiasaan tompenyo dibaca la ilaha illallah paling sedikit 5 kali sehari semalam. Makanya Rasul pun nirapikan yo tomateta nariku dirapi tomateta na sanabita, jangan tinggalkan aja kisalai, tia kisalai. Kenapa? Karena di situ mi puncaknya setan ingin mengelabui orang mati supaya
orang mati ini tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Makanya Rasul ajarkan puna ni raping otomateta menghadapi sakarat. Kata Rasulullah, ikra'u mautakum yasin. Bacakan orang dalam keadaan sakaratmu, bacakan surah Yasin. O puang, kuale ni pabarakana bacaan surah sinku. Wale pabarakana bacaan surah sinku. Na rekomendo kicabu nyawane toto aku kicabu puang tapi dia kisisai. Jikalau tidak ya Allah, sembuhkan dia dari penyakitnya. Jikalau tidak sembuh maka dosanya berguguran. Barakana surah Yasin. Tapania salah paham. Berarti yang surah Yasin Ustaz surah untuk mati kini. Tidak, itu surah Yasin bukan hanya kematian. Kagita nampaki baca surah Yasin niat patomate. Nampaki Yasinan puna niat tomate. Identimi Yasin oh mate. Padahal tidak. Itu surah Yasin banyak manfaatnya. Bapak Ibu, kita punya masalah. Engkau masalah tak, ria masalah tak. Baca surah Yasin. Ya Allah, lohena masalahku ni ulang ya Allah. Banyaknya masalah kau dapi ni bulan ya Allah. Jauhkan dari segala masalah. Baca surah Yasin. Karena yang namanya manusia dek gagal rupa tahu dek gagal masalahnya. Betul? Semua manusia pasti punya masalah. Kami naloi masalahnya bainia. Perempuan. Iya, masalah yang pertama arisan natina panai. Apa sih misalnya? Masalah yang kedua cicilannya tina panalunas. Lipu misalnya. Masalah yang ketiga anaknya mau menikah. Tidak jadi masalah. Yang jadi masalah bapak nama utong. Bacangi surah Yasin. Itu contoh Bu. Semua pasti punya masalah. Makanya ketika punya masalah puang, Pak Barakana bacaan surah Yasinku. Ya Allah, keberkahannya sapunya bacaan surah Yasin. Kurangi sapunya masalah. Bacakan surah Yasin. Ada anak tanakal, engkau nata mabetta. Coba setiap malam Jumat bacakan surah Yasin. Ya Allah, jadikan aku menjadi anak yang soleh dan soleha. Ania garinta, engkau lasata, ada penyakitnya seakan-akan belum disembuhkan oleh Allah. Coba terapi dengan Al-Quran. Bacakan surah Yasin. Jadi itu surah Yasin luar biasa manfaatnya. Punya masalah, baca surah Yasin. Anak tanakal, baca surah Yasin. Nia garinta, baca surah Yasin. Nia masalahta, baca surah Yasin. Nia indranta, bayarai. Sota, siapa yang bayar kau? Bakal langsung Yasin lunas, pret. Tambah beri. Alhamdulillah. Bayar dulu. Makanya baca surah Yasin. Sekali lagi kita berselawat. Salatullah, salamullah ala toha lillah. Salatullah, salamullah ala Yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahilillah bi ahlil bah. Bang Mentung ibu JK. Alhamdulillah. Cantik-cantik semua saya. Seakan-akan tidak mau pulang ke Bulukumba. Apalagi saya lihat kerudungnya Muhammad ada semua warnanya. Dende. Ada hijau, ada pink, ada merah, ada kuning. Mudah-mudahan lunas. Lunas. Alhamdulillah. Baik, kepada seluruh para hadirin wal hadirat, jamaah takziah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tadi bacakan surah Yasin. Cuman menurut para ulama, pun naero menyo dibaca surah Yasin, tiaki langsung mempo, jangan langsung duduk. Engkau ada nakoro, ada tong adab-adabnya kalau kita mau baca surah Yasin. Peko ke caranya Ustaz yang mau baca surah Yasin, angalle kirolo rejekne ambil dulu jenis sembayang, ambil dulu air wudu.
Setelah malaki wajannya duduk maki. Sebaiknya yang mau baca surah Yasin duduk di sebelah kirinya. Jangan di atas kepalanya, jangan pula di sebelah kanannya. Kenapa di atas kepalanya Ustadz? Karena di situ tempatnya arwah keluar. Makanya itu punania tahu dicabut melalui dengan kepalanya. Ngite itu lamparate. Melihat ke atas. Ngapai? Naite nyawa dan sulu. Maka punani rapikan itu mateta na malang tabuke matanya. Maka kewajiban bagi orang yang hidup ni sapi rupana to mateta sambil kibaca doanya. Ada lagi doanya di situ. Apa doanya Ustaz? Baca ki doanya Bismillahi ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ni baca tapintalung. Genep pintalung na malangiji matana pa genep pilimang ganjilkan boleh. Bacakan lagi Bismillahi ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Genep bek kelima na malangupi pa genep bek kepitu. Kasih cukup 7 kali boleh. Cukup 7 kali na malangiji kasih cukup 9 kali bisa. Cukup 9 kali na malangiji kasih cukup 11 kali boleh. Cukup 11 kali na malangiji lari ki. Pakamalaman aja gaya. Bikin takut-takut. Pengapa mata nanti ada tutup. Wah. Umpama. Masa mau kilari? Nah, intinya itu adalah adab. Ambil air wudu, bacakan surah Yasin, usapkan matanya sambil kebaca doanya Bismillahi ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Duduk di sebelah kirinya, jangan di atas yang kepalanya. Yang kedua, jangan pula di sebelah kanannya. Kenapa di sebelah kanan Ustaz? Karena di situ tempatnya malaikat maut acidong untuk tugasnya mencabut nyawa. Jangan sampai matu kita yang baca surah Yasin duduk di sebelah kirinya, salah cabut. Kamu diambil di situ. Kenapa kok di situ duduk? Betul? Kalau bahasa Bulukumba kan cidong. Kenapa kau tahu? Kau tahu di mempo. Kebiasaan gue gitu. Baik, hadirin wal bacakan surah Yasin. Setelah sudah dibacakan surah Yasin, bisikkan mi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata Nabi, barang siapa dia meninggalnya dengan kalimat la ilaha illallah dahalal jannah, maka tidak ada tempat baginya kecuali dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz, bagaimana ketika dalam keadaan sakit? Pun nagaringi Ustaz. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pun narito garinta, ajarkan itu zikirnya Nabi Yunus. Bacakan itu zikirnya Nabi Yunus 40 kali berulang. Kepata pulau makuling 40 kali berulang zikirnya Nabi Yunus. Apa nih baca? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Coba semuanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kuntu bukan kutu. Kata Nabi, inai gering, nigi semalasa. Nana baca zikirnya Nabi Yunus 40 kali berulang, materi gerinna. Kata Rasulullah, orang ini kategorikan orang mati dalam keadaan syahid. Makanya punareto garing-garinta ajarkannya itu zikirnya Nabi Yunus. Bahkan ada tanya ke bilang Ustaz, kalau ada masalah Ustaz, atau ada orang hamil, tomat tampu, cocok mi. Apa njo? Bas tutianang. Cocok ya? Orang hamil ingin keluar anaknya dengan selamat, ajarkan itu zikirnya Nabi Yunus. Ambilkan air putih, bacakan zikirnya Nabi Yunus 7 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kemudian bacakan ayatul kursi 1 kali. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Tiupkan air putih, minumkan orang hamil. Mudah-mudahan keluar anaknya tanpa operasi sesar. Subhanallah. Alhamdulillah. Yang penting yakin. Karena mana apapun natin keyakinan tidak ada. Betul? Harus pa iman, harus pa tepe, harus pa keyakinan. Insya Allah dengan keyakinan, dengan keimanan ya Allah, mudah-mudahan ini bisa keluar anakku dengan selamat.
bacakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Bahkan ada tuh tanya ke bina Ustaz, kalau di rumah tak terjadi macam bahaya, masalah, sedikit-sedikit ada masalah. Ada masalah. Kau genggam air garam, ambil kau garam 1 genggam, kemudian kau bacakan zikirnya Nabi Yunus 40 kali. Taburi rumahmu 4 sulapa, depan kanan kiri, belakang kanan kiri, menjadi patola bala. Subhanallah. Bahkan ada tuh tanya ke bina Ustaz, kalau menanam ki jagung, apa itu di sini? Berle. Batara. Cocok nih. Di Bulukumba batara. Di sini berle. Kalau menanam ki berle supaya tidak masuk itu babia di berleta, bacakan juga itu zikirnya Nabi Yunus menjelang salat maghrib. Pintal lu dibaca juga zikirnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kemudian alibukin juga berleta sagena sinara. Talang tama bahia. Cocok mi masa salah. Ini lantama pun dijagai. Itu anekdot. Artinya itu tidak mungkin hanya zikir, betul? Harus pada kerja, harus pada jama. Tidak mungkin hanya subhanallah subhanallah langsung turun pret. Nah bilang orang bone lo ande techo. Lena jaji bro. Betul? Artinya dikerja dengan berzikir. Kalau sudah maki berzikir, sudah maki bekerja, fatawakkal ala Allah. Silakan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah maki berusaha. Ia itu nak kena ko de pada ki berusaha, na pala minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bilang ya Allah, apa kau minta? Nah kau tidak pernah bekerja, apa hasilnya? Betul? Apa bedanya umpamanya Pak Desa, Pak Bupati, Pak Camat, Pak Desa? Ada Pak Desa? Enggak deh. Nah, itu umpamanya. Kalau Pak Desa suruh kerjakan baik-baik, ini kerjakan baik-baik, dikerja dengan baik-baik, dilaksanakan dengan baik-baik. Ada keinginan atas sama Pak Desa, langsung dikasih, insya Allah engkau kasih, karena pekerjaanmu baik. Begitu pula Allah. Allah tidak butuh pekerjaan kita. Allah tidak butuh kepada kita. Kita yang butuh Allah. Bagaimanapun kehendak manusia, kalau punya keinginan, namanya mati adalah merupakan kepastian. Di dunia ini tidak ada yang pasti, hanya satu yang pasti, pastilah mati ki. Betul? Tahu niya jabatan na mati, tena jabatan na mati, tahu kalau manyang mati, kasiasi mati, baine mati, burune mati, ustaz ribo kopi. Siapa mau ceramah? Iya mau ceramah. Tapi semua telah diatur dan telah ditentukan oleh Allah. Betul? Intinya nasa Nabi tapun naero kisalama 2 golongan bajiki. Apa kanjo? Yang pertama perbaiki hubungan kepada Allah, yang kedua perbaiki hubungan tak kepada manusia. Kaman namamu alobangi ke sembayang, pulang balik ke tanah suci, Senin Kamis kita puasa sunat, mingka kodi kiri parantar rupa tahu, jahat sama tetangga, ndak baik sama orang lain, bisa saja solat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Betul? Kadang ada orang rajin pergi di masjid, tapi tiba di masjid, cerita jemulunan, nyanyi. Betul tidak? Jawab ngaku mi. Ada mencum mulu. Dede tidak mau tertutup. Apalagi kalau nak bahas mi bunga-bunganya, bunga janda bolong. Ada di Maros bunga janda bolong. Mau di Bulukumba juga banyak. Subhanallah. Makanya kau minta sama Allah, ya Allah, engkau mudahkan urusanku ya Allah, engkau mudahkan perjalananku ya Allah. Tidak ada ketentuan kecuali ketentuanmu ya Allah. Menandakan bahwa kita manusia tidak ada apa-apanya di atas kehendak Allah. Menandakan bahwa kita manusia tidak ada yang pantas kita sombong dan banggakan. Betul? Semua sama di hadapan Allah. Bacakan surah Yasin, bisikkan la ilaha illallah. Setelah itu dimandikan. Setelah sudah dimandikan dikafani. Setelah sudah dikafani mau disalati, medon disempajangi. Nareko medon disempajangi tomateta, usahakan banyak nyanyiku salati jenazah. Karena saya lihat biasa kadang orang salat jenazah kurang sekali. Kalian tonji pa imam, pangaji, panitaya, riboko cerita salah ji. Usahakan banyak ikut salati jenazah. Makanya seberani katakan kalau ada orang mati, lebih baiknya diantar ke masjid supaya banyak orang yang salati. Gampang sekali jika orang salat jenazah, gampang sekali. 4 kali takbir ji, tidak sujud ji orang. Yang pertama niat.
Cuma niatnya untuk laki-laki sama perempuan beda. Punna baine kalau pura burukne bilang ki usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratan fardal kifayati ma'mumang lillahi ta'ala Allahu akbar. Punna burukne baine usalli ala hazihil mayyitati arba'a takbiratan fardal kifayati ma'mumang lillahi ta'ala Allahu akbar. Tidak tahu pakai bahasa Arab, pakai bahasa Makassar. Opuang ania sembahyang tomate kata bere makmum mangkacoy karena Allah Allahu akbar esa. Artinya itu niat boleh pakai bahasa yang lain, tapi setelah niat harus pakai bahasa Arab. Jadi itu niat boleh pakai bahasa Arab. Tidak tahu pakai bahasa Arab, pakai bahasa Bugisi. Tidak tahu pakai bahasa Bugisi, pakai bahasa Makassar. Tidak tahu pakai bahasa Makassar, pakai bahasa Indonesia. Tidak tahu pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jerman. Nah kilipu. Bahasa Indonesia saja dan segala-gala. Betul. Puranimannya maka taber yang pertama. Puranimannya maka taber ini Allahu Akbar. Setelah baca Allahu Akbar, baca maki surah Al-Fatihah. Tidak lancar Al-Fatihah alhamdulillah. Ya muto. Sampai seterusnya waladolin amin. Setelah baca amin takbir lagi yang kedua Allahu Akbar. Setelah baca Allahu Akbar baca maki salawat. Salawat yang paling berdoa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu mo ndak usah panjang-panjang. Jadi isinya salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu. Hadirin wal hadirat sidang jamaah takziah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi tadi disalati sudah niat Allahu Akbar. Setelah baca Allahu Akbar baca doa, baca surah Al-Fatihah. Setelah itu takbir yang kedua baca lagi salawat. Setelah baca salawat takbir lagi yang ketiga Allahu Akbar. Setelah baca Allahu Akbar baca lagi doanya. Apa doanya? Doa untuk laki-laki sama perempuan beda. Punna burunnya bilang ki Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fuanhu. Buranehu punna baine Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fuanha. Jadi membedakan itu laki-laki hu, perempuan ha. Nah itu. Setelah takbir yang keempat atau yang terakhir Allahu Akbar. Setelah baca Allahu Akbar baca lagi doa. Kalau orang tua ada meninggal langsung saja doa ke orang tua. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau langsung Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setelah itu salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Setelah salam kata Nabi asri'u bil janazati. Antarkan cepat jenazahmu. Jadi yang diantar cepat adalah jenazah, bukan tomate. Kabeda tomate beda jenazah. Kalau jenazah sudah tentu orang mati. Kalau orang mati belum tentu jenazah. Nikanaya tomate tena panirioi, tena paniroko, tena panisembayangi. Tomate arena. Kalau statusnya orang mati tidak apa-apa atajang. Ada keluarganya dari Bone, ada keluarganya dari Bulukumba, boleh menunggu kalau statusnya orang mati. Beda kalau jenazah. Nikanaya jenazah leba minirio, leba miniroko, leba tomi disembayangi. Jenazah arena itu yang diantar cepat diantar ke kuburan. Ngerti? Setelah diantar ke kuburan jangan sembarang mengantar ke kuburan. Pak biasa kita mengantar di kubur banyak sekali di depan, baru tidak ada di belakang. Pusing malaikat kah? Ini antara. Betul tidak? Tidak sembarang mengantar ke kuburan. Di belakang kita tinggal orang yang ngantar. Itu di depan ambulans sama keamanan. Jadi melihat jalanan boleh, ambulans, baru kita di belakang. Kemudian ia rodi di mundri, hijau kita ribokoa, jangan sebarang mengantar. Ada ton dibaca di situ. Apa dibaca kita ribokoa? Perbanyak baca astagfirullah li walahu, astagfirullah li walahu. Saya di televisi Ustaz, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak apa-apa. Intinya zikir. Tapi menurut kajian yang saya dapatkan, mohon maaf kalau ada yang berbeda. Kalau itu la ilaha illallah, sebaiknya ketika menghadapi kematiannya, menghadapi sakaratnya, ada hadisnya tadi, man kana akhirul kalami la ilaha illallah dahalal jannah. Inai mate diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah dahalal jannah. Jadi mestinya la ilaha illallah ketika menghadapi sakaratnya. Tapi ketika ngantar astagfirullah li walahu. Ya Allah, ampuni dosaku dengan dosa orang yang saya antar. Ngapai? Jangan sampai maiki si bombe-bombe, maiki baku benci-benci. Maka terakhir kali kita meminta maaf di situ, nah maafkan itu Allah baca menjusumpai astagfirullah li walahu. Coba semuanya.
Sekali semuanya. Antar ke kuburan. Setelah diantar ke kuburan, kata Nabi, punalan niantar kilampan di kuburan, narik ko diantar ke kuburwe, kata Rasulullah, 3 yang akan mengantar kita. Telu mimantar kina sanabita. 3 yang akan mengantar kita, kata Nabi. Apa jenjo? Yang pertama, kata Rasulullah, keluarga. Yang kedua, kata Rasulullah, barang-barang punania. Yang ketiga, kata Rasulullah, amala. Mingkam moterangi ruwa mantangi sedre, pulang 2 tinggal 1. Lisu 2 mondro sedi. Pokoknya cara maku 3 macam minimal. Pokoknya Anda puas, saya lemas. Ini manitia. Dilanjut. Kata Nabi, nareku diantar ilai kubur wae. Ketika kita diantar ke kuburan, 3 yang akan mengantar kita. Pertama, keluarga. Yang kedua, barang-barang. Yang ketiga, amal. Tapi pulang 2 tinggal 1. Lisu 2 mondro sedi. Apa yang pulang? Pulang keluarga ta, pulang anak ta, pulang cucu ta. Betapapun sayangnya cucu terhadap neneknya, ketika meninggal neneknya tidak akan pernah bakalan menemani tidur di dalam kubur. Pasti lisu di bolana. Betapapun sayangnya cucu terhadap neneknya, ketika meninggal neneknya tidak akan pernah bakalan menemani tidur di dalam kubur. Pasti yang mutera di balana. Makanya sebelum ditinggalkan anak, sebelum ditinggalkan cucu, didik dengan baik, ajarkan Islam, Pak Guru agama, ajarkan tentang tauhid, ajarkan tentang sholat. Kenapa? Demi Allah, itu anak tak akan menjadi tanggung jawab kita nanti di akhirat kemudian. Kata Nabi, engkau matotomatua, ada nanti orang tua diperiksa hajina memberuru, diperiksa sedekana liwai gana, diperiksa bereja mana rajin ke masjid. Tapi ketika ingin melangkah ke dalam surga, langsung ada orang manggil di belakang. Berkata ini orang, malaikat, tahan dulu itu bapak, engkau melu tanayangi. Balik itu bapak, ternyata anaknya manggil di belakang. Berkata ini anaknya, malaikat, ini orang tua ku akui dia rajin ke masjid, ku akui dia rajin majelis taklim, ku akui dia mengajar Quran 30 juz. Tapi malaikat, ketika di dunia dia pergi sendiri untuk sholat, saya tidak pernah dididik untuk sholat. Saya dididik pergi mengaji malaikat, tapi saya tidak pernah dididik untuk agama. Bukankah kewajibannya kepada saya? Karena tidak pernah kena dididik dengan agama, tidak pernah kena suruh untuk sholat, maka saya lupa di hadapan Allah. Karena saya lupa malaikat, maka neraka bagianku. Malaikat, saya keberatan, orang tuaku surga, saya ke dalam neraka. Gara-gara anak menuntut, orang tua itu ditarik masuk ke dalam neraka. Kenapa tidak didik anaknya dengan baik? Hikmah yang kedua ingin saya sampaikan, didik anak tak dengan baik. Betul? Pak Guru anak tak mengaji, ajarkan Islam, ajarkan tauhid, ajarkan azan, ajarkan tentang sholat. Ibu, Bu, modal itu Bu, kalau ada anak tak pintar baca Al-Quran. Modal, Pak, syukur kita kalau ada anak tak pintar azan. Syukur. Syukur Pak kalau ada anak tak pintar mengaji. Syukur. Syukur Pak kalau ada anak tak pintar sholat. Kenapa? Modal bagi orang tuanya. Modal bagi orang tuanya. Minta maaf. Saya berani katakan, kadang ada orang tua baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi anggota dewan. Baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi bupati. Tidak dilarang jadi anggota dewan, tidak dilarang jadi bupati. Tapi bagusnya berbangga juga kalau ada anak tak pintar baca Al-Quran. Modal juga itu. Betul? Kenapa? Ketika pada itu umpamanya anak tak disuruh pergi mengaji, anak pergi ke mengaji, ternyata di pengajiannya dia baca surah Al-Fatihah, dia tahu bismillah. Tiba masanya ajar orang tua, turun persiapan kita ditanya dalam kubur, man rabbuka, tidak bisa dijawab, man nabiyuka, tidak bisa dijawab, man imamuka, tidak bisa dijawab. Pada saat itu ada anaknya mengaji, dia baca bismillah, dia hafal surah Al-Fatihah. Aku tanya malaikat mungkar, Nakir, siapa tuh mengaji di dunia? Nabi lain Nakir, anaknya yang kau siksa orang tua aja sekarang. Nabi lain mungkar, kalau begitu pale, hentikan penyiksaan, hentikan penyiksaan. Barakkan aja pintar baca bismillah dan surah Al-Fatihah. Betul? Bukankah Al-Quran katakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah aku ciptakan kehidupan dan kematian itu liyabluwakum, hanyalah ujian bagimu. Siapa yang terbaik? Ayyukum ahsanu amala. Orang-orang senantiasa berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Kata Rasulullah, barang siapa melangkahkan kakinya untuk mendengarkan ceramah tasia, nigi kita melangkahkan kakinya untuk mendengarkan ceramah tasia, maka semua materi yang dilewati, apakah daunan, apakah bebatuan, apakah kerikil, semua materi yang dilewati akan menjadi saksi nanti di akhirat kemudian. Amin.
Yang kedua kata Rasulullah, inaina taucido ngalangir ceramah. Barang siapa dia duduk mendengarkan ceramah sampai selesai ceramah itu, maka duduk-duduknya kata Rasulullah lebih mulia daripada sholat sunat sebilangan rakaat. Sudah ada yang pernah sholat sunat sebilangan rakaat? Nampan na poso. Tapi satu kali pergi mendengarkan ceramah tasya, lebih mulia pahalanya, lebih seperti itu. Bahkan kata Rasulullah, ada mentum malaikat mengelilingi bumi ini 7 kali dia kelilingi. Semua yang dilihat oleh malaikat akan dilapor kepada Allah. Ya Allah, lapor. Apa tuh mai? Ada di situ perkumpulan ya Allah. Tega tujuna di Indonesia puang. Tega tujuna di Indonesia Pamaluang. Bila di Kabupaten Maros. Tega tujuh di Kabupaten Maros. Bila di Kecamatan Tompok Bulu. Di mana letaknya Kecamatan Tompok Bulu? Bilang pas di desa. Apa nyo? Nyo puncak. Apa dia lakukan malaikatku? Agar aja malaikatku. Dia duduk bertasbih menyebut namamu ya Allah. Apa nak baca? Dia baca sumpah subhanallah. Dia baca alhamdulillah. Dia baca la ilaha illallah terus. Dia minta dua kepadamu puang, milau dua kuidi puang. Apa nak minta malaikatku? Dia minta kepadamu ya Allah, tempatkan aku ke dalam surga, karena surga itu tempat yang paling indah. Terus yang kedua, jangan kau tempatkan aku ke dalam neraka, karena neraka tempat yang paling hina. Berkata Allah kepada malaikat, malaikat, jangan kau tinggalkan tempat itu sebelum yang datang pada malam itu kau terima doa-doanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, barakana tasyai, Allah kurangi kita punya masalah. Barakanya tasyai, Allah jadikan anak habis Quran. Barakanya tasyai, yang punya sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan sakitnya. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau Allah berkehendak, cukup Allah katakan, innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Jikalau Allah berkeinginan, jikalau Allah mau, cukup Allah katakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Maka mari kita tanamkan dalam diri bahwa hidup tidak selamanya hidup. Kita hidup tidak selamanya hidup. Kita sehat tidak selamanya sehat. Akan tiba masa, akan tiba waktu kita akan kaleng-kalenta nanti dalam kubur. Akan tiba masa kita akan sendiri nanti dalam kubur. Akan tiba masa kita akan menyesal nanti di dalam kubur. Akan tiba masa kita akan menyesal nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menangis air mata, habis air mata darah yang keluar, habis darah nanah yang keluar, habis darah daging yang keluar, habis daging, maka semua menyesal. Karena menghadap di hadapan Allah tidak ada penyesalan. Jamaah takziah, Allah berikan kita kesempatan hidup. Masih Allah berikan kita pilihan. Ia moto pakai cerita, jagonya ke cerita karena masih ada Allah berikan kekuatan. Masih bisa ngomong ini karena masih ada keluarga tak mungkin bisa temaliki. Tapi akan tiba masanya kita akan sendiri, akan tiba masa ta caleta matul kubur, tidak ada akan ditemani. Kita akan didatangi oleh dua malaikat Munkar wa Nakir, akan bertanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Akan bertanya, man nabiuka, siapa nabimu? Yang jawab bukan lisan, yang jawab bukan mulut, yang jawab bukan timuta, yang jawab adalah amal. Gau dicipta, subhanallah. Bagusnya itu Pak, perbanyak memang banyak ibadat. Amin. Harta tak pakai guna memang sebaik-baiknya. Sedekahkan di jalan Allah. Anak tak majarkan memang. Itu harta tak sumbangkan mati. Di mana kasih masuk? Kasih masuk di pesantren kalau ada mau pembangunan. Kasih masuk di masjid kalau ada mau membangun. Alhamdulillah, modal itu harta yang sesungguhnya sebagaimana yang pernah kita sedekahkan di jalan Allah. InsyaAllah mohon doa dan dukungannya. Kami baru-baru pondasi untuk pondok pesantren di kampung, di desa saya, di kampung saya, di Kabupaten Bulukumba. Mudah-mudahan segera terwujud. Mudah-mudahan ada anak tajal dua masuk nanti di situ untuk jadi hafiz Quran. Amin. Kalau ada anak hafiz Quran, kalau ada orang tuanya preman, ada orang tuanya tidak baik, tapi ada yang penghafal Al-Quran, maka itu anak berhak diangkat orang tuanya, masukkan ke dalam surga. Amin. Hebat itu. Maka subhanallah, mari kita tanamkan diri bahwa kita hidup di dunia adalah tidak lama. Dan bersikaplah sikap sederhana, karena ini adalah merupakan titipan. Baik, mari kita bersama-sama mengirimkan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan indal maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najahata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ghfir laha warhamha wa afiha wa'fu anha. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana sigara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iya kan. Siratal ladzina an'amta alaihim waladdallin. Baik, sekian dan terima kasih atas nama saya pribadi Ustadz Andi Armayadi, tim dan kru Andi Armayadi Official mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.